Hai Army of God, AOGers, Happy Sunday buat kalian semuanya. Nah, welcome di dalam ibadah online AOG Gereja Mawar Syaron Semarang. Hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join. Welcome home buat kalian semuanya. Dan saya mau mengajak kalian untuk tergabung dalam komunitas yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. Ayo gabungkan dirimu supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak ke nomor hotline kami di 08222 30390. Saya juga mau menginformasikan nih buat teman-teman kalau pengen tahu event-event gereja update-nya seperti apa, langsung aja follow Instagram kami di @gms Semarang dan channel YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Nah, saya juga mau menginformasikan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, teman-teman langsung transfer dan atau scan QR code ke nomor rekening sebagai berikut dan barcode sebagai berikut. Nah, buat pembangunan gereja, kalau teman-teman pengen juga terlibat, langsung aja transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Jangan lupa tambahkan keterangan pembangunan Gereja Mawar Syaron Semarang dan tambahkan Rp1 di setiap nominal yang teman-teman transfer. Hari ini mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya dan untuk memuji Tuhan. Sama-sama satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami diberikan nafas hidup lagi, kami mengucap syukur dan kami mau siapkan hati untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lewat setiap lagu dan tarian kami. Dan kami juga mau sediakan telinga untuk mendengar firman-Mu, biar hari ini kami mengalami kepenuhan oleh karena firman Tuhan, oleh karena pribadi-Mu. Bertatalah dari awal sampai akhir di ibadah hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat ibadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Sama-sama kita hari ini memuji dan menyembah Tuhan, amin. Katakan we can see that God is moving. All around the world is shaking. Young and old rising and dancing, for the King of Glory is coming. Yeah. Now is the time to celebration. The dead arise, all chains set free. The victory is on our side. Come on and sing, let's shout it loud. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa.
alive in you, He's alive in me, He's alive in everybody. He's alive in you, He's alive in me, He's alive in everybody. He's alive in you, He's alive in me, He's alive in everybody. He's alive in you, He's alive in me, He's alive in everybody. Oh, Jesus is alive, Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive, Jesus is alive in us. Let's shout the Lord. Jesus is alive, Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive, Jesus is alive in us. Jesus is alive, Jesus is alive in us. Jesus is alive, Jesus is alive in us. Woo! Hallelujah! Jesus is alive! Woo! Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, di tempat di mana kami menyembah Engkau saat ini. Bekerjalah ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Wow. Katakan Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Biar urapan-Mu Tuhan yang memenuhi hidup kami. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, hanya Kau yang terutama di hidup kami Tuhan. Bekerjalah, bertahtalah ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk-Mu, kami buka pikiran kami untuk-Mu Tuhan.
Shalom Army of God yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati. Kita mau sama-sama berdoa ya. Bapak mengucap syukur, terima kasih kami hari ini boleh menikmati pujian dan penyembahan yang ada. Kami bawa setiap hati kami, hati yang mengasihi, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Allah Roh Kudus. Sungguh aku berdoa buat setiap telinga yang mendengar hari ini, berikan kepada setiap jemaat Army of God, dimanapun mereka berada, telinga seorang murid, sehingga benih firman Tuhan yang hari ini mereka dengar bisa tertanam di dalam hati mereka dan mereka didapati menjadi anak-anak Army of God yang qualified di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat teman-teman semuanya. Hari ini mari siapkan catatan, siapkan hati, ambil posisi yang terbaik. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini judul khotbah saya adalah Unqualified to be Qualified. Nah, kita semua ini adalah orang-orang yang tidak masuk kualifikasi teman-teman. Jadi kalau dikatakan dia ini qualified nih, si A ini qualified, si B ini qualified. Sebetulnya tidak ada satu orang pun yang masuk kualifikasi. Kita adalah manusia-manusia yang unqualified. Tapi seperti halnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita sama-sama pelajari, yang kita sama-sama ketahui. Banyak juga di antara mereka, bukan banyak, hampir semua kecuali pribadi Yesus. Mereka adalah orang-orang yang tidak masuk kualifikasi. Mereka dari background yang tidak sempurna, bahkan beberapa di antara mereka punya karakter yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Satu-satunya yang qualified adalah pribadi Yesus di dalam tokoh Alkitab. Dan satu hal yang perlu kita sama-sama tahu, yang perlu kita ketahui hari ini, bahwa setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab memberikan dirinya untuk apa? Untuk mau dibentuk oleh Tuhan sehingga mereka menjadi pribadi yang qualified. Basically-nya kita ini gak masuk kualifikasi, tapi kita dilayakkan karena Yesus, kita dilayakkan karena pribadi Tuhan yang mengasihi setiap kita. Selain itu juga setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab mereka menjadi orang-orang yang qualified karena apa? Karena mereka bersedia dibentuk oleh pribadi Tuhan. Dan satu hal yang paling penting kalau kita bicara soal bagaimana kita menjadi orang-orang yang qualified, satu hal yang pertama kali harus dibentuk adalah hati kita. Sama-sama katakan hati saya. Hati ini sangat penting. Hati ini yang harus pertama kali dibentuk untuk kita bisa didapati menjadi pribadi yang qualified. Kita menjadi pribadi yang punya kualifikasi, terutama kualifikasi kerajaan sorga. Hati ini sangat penting. Kata hati di dalam Alkitab salah satu kata yang paling sering digunakan. Ada 876 kali disebut di dalam Alkitab. Jadi kata hati ini sering banget di-mention di Alkitab ini. Kata hati di-mention sebanyak 876 kali. Kalau di-mention terus-terusan artinya apa? Tuhan pengen kita itu dibentuk, kita itu berproses di dalam hati kita. Dan hati menentukan kualitas buah yang kita hasilkan. Hati kita akan menentukan kualitas buah yang akan kita hasilkan. Maka dari itu hati ini perlu dibentuk dari waktu ke waktu. Hati ini sangat penting untuk dilakukan pembentukan. Karena dari hati ini yang akan menentukan kualitas dari buah yang kita hasilkan. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, ayat yang begitu luar biasa, kita sudah familiar banget dengan ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus waspada dengan hati kita. Kita harus menjaga hati kita. Karena dari hati ini terpancar segala macam kehidupan. Karena dari hati ini terpancar buah-buah kehidupan. Karena dari hati ini menghasilkan akan terlihat buah seperti apa yang kita hasilkan. Jadi hari ini mari Army of God kita renungkan bersama-sama
ada 2 pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama hari ini. Yang pertama adalah sebuah pertanyaan ini akan datang kepadamu dan kita mau renungan bersama-sama. Apakah hidup kita ini sudah dirasakan keberadaannya oleh orang lain? Apakah buah yang kita hasilkan ini sudah bisa dinikmati oleh orang lain? Atau belum? Lalu yang berikutnya, yang kedua, buah seperti apa yang dihasilkan dari hidup kita? Pertanyaan pertama, kita sudah berbuah atau belum? Yang kedua, kalau kita sudah berbuah-buah, seperti apa yang kita hasilkan? Kalau pertanyaan yang pertama, sudahkah hidupmu ini dirasakan oleh orang lain? Buahmu ini sudah dirasakan oleh orang lain atau belum? Pertanyaan kedua, buahmu ini rasanya apa buat orang lain? Orang yang bersama di dalam lingkaran kehidupanmu, apa yang mereka rasakan tentang hidupmu, tentang dirimu. Kita harus sama-sama introspeksi. Saya pun belajar. Hari ini kita sama-sama renungkan. Rasa apa yang orang-orang di sekitarmu rasakan tentang hidupmu, tentang dirimu. Di dalam Matius 12 ayat 35 sampai 33 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang bisa tahu siapa engkau dilihat dari buah-buah yang kau hasilkan. Buah yang jahat atau buah yang baik. Karena dikatakan kalau sebuah pohon itu kamu katakan baik, buahnya pasti juga akan baik. Kalau kita berkata pohon itu jahat, buahnya juga pasti akan jahat. Buahnya tidak baik, pasti akan hasilnya tidak baik. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu di ayat 34 dikatakan demikian, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu tidak mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, ayat 35. Dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Benar banget. Kalau kita lihat seseorang ya lihat buahnya. Lihat dampaknya. Kita lihat bagaimana kehidupannya, kita lihat buahnya. Kalau kita pengen tahu hatinya seperti apa, kita bisa lihat bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berkata-kata, kita bisa tahu. Allah menggunakan kiasan ini teman-teman. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada kita bahwa apa yang dihasilkan orang adalah hasil cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu penting kita itu menjaga hati, membentuk hati kita sedemikian rupa. Tuhan menginginkan kita menjadi pohon yang berbuah, menghasilkan buah, gak cuma sekedar berbuah tepat pada waktunya, tapi juga Tuhan pengen buah yang kita hasilkan adalah buah yang terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memperhatikan pohonnya atau belum? Pohon bicara soal hati. Hati kita gimana, mau gak dibentuk? Hari ini jadilah Army of God yang hatimu itu gembur sehingga gampang dibentuk. Hati yang baik menghasilkan buah yang baik dan hati yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Hari ini mari kita sama-sama bentuk hati kita seturut dengan firman Tuhan. Ada 2 hal yang kita mau sama-sama pelajari. Saya highlight 2 hal ini, kita mau sama-sama kejar sebagai Army of God. Yang pertama adalah 2 hal kita mau sama-sama bangun ya. Yang pertama adalah milikilah hati yang memberi. Milikilah hati yang memberi. Memberi itu berarti kita
mengalahkan ego kita untuk kepentingan orang lain. Dan memberi itu artinya adalah melayani. Saat kita memberi, kita sedang melayani orang lain. Saat kita memberi, mungkin memberi sejumlah barang yang kita miliki, mungkin kita pengen memberi coklat atau memberi gift, memberi hadiah, kita memberikan sesuatu, itu sama saja kita sedang melayani. Memberi itu berarti kita sedang melayani orang lain. Hari ini ayo jadi Army of God yang punya hati memberi. Hari ini saya nggak bicara soal memberi secara tadi ya, uang lah, secara gift lah, secara kado mau apapun juga. No, saya nggak mau bahas itu, tapi yang lebih mulia daripada itu. Bukan berarti kalau kita memberi gift atau yang lain-lain tidak mulia, enggak. Tapi ini yang jauh lebih susah. Ini yang jauh benar-benar kita harus belajar untuk membentuk hati kita dari waktu ke waktu, yaitu ngomong soal memberikan sesuatu yang lifetime-nya lebih panjang dalam hidup orang lain, memberikan sesuatu yang tidak cuma bicara soal gift atau hadiah. Memberi artinya melayani, dan salah satu warisan dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya adalah warisan melayani. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani, untuk memberikan pelayanan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Salah satu warisan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah servant leader. Bagaimana murid-muridnya menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa melayani. Karena yang dibutuhkan pada saat, apalagi pada masa-masa seperti ini ya, masa pandemi seperti ini, yang dibutuhkan bukan cuma manifestasi Roh Kudus, bukan cuma mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Itu penting, itu harus selalu mengikuti kita. Tapi lain daripada itu, kita juga harus belajar untuk melayani satu dengan yang lain. Kita harus punya hati yang memberi, hati yang melayani. Pemimpin-pemimpin harus punya hati yang melayani. Bahkan kalau engkau calon-calon pemimpin pun, engkau juga harus punya hati yang melayani. Dalam Markus 10 ayat 43 sampai ayat 45 dikatakan demikian, tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita mau dianggap besar, terkemuka, kita justru malah harus semakin melayani. Dikatakan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk apa? Semuanya. Kalau engkau ingin jadi besar, engkau harus menjadi pelayan. Kalau engkau pengen terkemuka, engkau harus menjadi hamba untuk semuanya. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, menebus kita dari setiap dosa dan ikatan-ikatan. Hari ini ayo sama-sama koreksi. Sudahkah kita punya hati memberi? Kalau misalnya kita bertanya, lalu melayani itu dengan cara bagaimana? Apakah harus dengan pergi ke gereja lalu kita melayani di gereja? Ada enggak pelayanan di luar itu? Enggak cuman pelayanan, enggak bicara soal pelayanan di gereja. Melayani di gereja juga sangat dianjurkan. Supaya apa? Iman kita juga bertumbuh. Supaya apa? Kita jadi anak muda yang tidak manja. Supaya apa? Kita benar-benar mengadopsi isi hati Tuhan. Kita melayani orang lain. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita pun bisa melayani Army of God. Bagaimana caranya? Layanilah seorang dengan yang lain. Layanilah keluargamu, layanilah teman-temanmu, layanilah keluargamu, layanilah lingkunganmu, komunitasmu. Dengan cara apa? Melayani mereka dengan perkataanmu. Melayani mereka dengan perkataan itu bicara soal kita itu memberikan pujian kepada teman kita, memberikan nasihat kepada teman-teman kita atau kepada keluarga kita. Menyapa itu sebuah pelayanan, teman-teman. Menyapa itu sebuah pelayanan.
Kalau misalnya saya pergi ke mall gitu ya, teman-teman pergi ke mall gitu ya, lalu misalnya di tengah jalan kita lagi lihat-lihat, terus tiba-tiba ada seseorang yang menyapa kita, "Hai Ade, hai Ci, hai Ko, hai Kak." Tiba-tiba ada yang menyebut nama kita, tiba-tiba ada yang tiba-tiba, kalau sekarang nggak boleh ini ya, nggak boleh senggol-senggolan, tapi misalnya tiba-tiba, "Hey," gitu ya, ngagetin suaranya, "Hey," gitu. Nyapa, bahkan memanggil nama kita. Pastikan rasanya seneng ya. Wih, ketemu ya gini-gini, oh kamu gak sombong nih, seneng banget. Tapi beda sama kalau misalnya kita ketemu dengan seseorang di mall tapi orang itu gak nyapa kita. Padahal dia lihat lah, kenapa lu gak mau nyapa, kenapa nunggu orang lain yang nyapa. Tapi kan perasaan kita pasti ngerasa, aduh kok dia gak nyapa aku ya, kenapa gak nyapa duluan ya, padahal dia yang lihat aku duluan. Aku kan matanya minus nih, jadi aku gak begitu kelihatan. Kok dia gak sapa aku duluan sih, kok harus aku nunggu beberapa waktu baru aku yang sapa dia. Itu menjadi sesuatu yang penting, jadi jangan remehkan. Saat kau menyapa seseorang itu adalah pelayanan juga. Selain itu apalagi, saat engkau menanyakan kabar orang lain itu juga sebuah pelayanan teman-teman. Pada saat Zoom meeting, lalu tiba-tiba pada saat Zoom meeting ada yang menanyakan kepada saya, "Hei apa kabar Ci? Sehat-sehat Ci?" Saya senang. Saya percaya teman-teman pun sama. Kalian pun pasti akan senang kalau engkau di-mention, engkau ditanyai. Bahkan cuma ditanyain kabar, ada sesuatu sukacita tersendiri di dalam hati. Maka dari itu, ayo kita melayani dengan perkataan kita. Gak butuh uang teman-teman. Berkata-kata gak butuh uang. Berkata-kata gak butuh effort yang terlalu berlebih. Tidak butuh tenaga. Tidak butuh waktu yang cukup lama juga. Saat kita menyapa seseorang, "Hey," berapa detik itu? Saat kita berusaha untuk menanyakan kabarnya, kita cecetan orang. Basically kita kalau cecetan kan seneng ya gitu ya, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sapalah satu dengan yang lain, itu adalah sebuah bentuk kita melayani. Belajar untuk memuji, kamu cantik ya hari ini, kamu bajunya bagus banget loh hari ini, kamu dress well banget hari ini ya. Kok kamu kelihatan ini ya putihan dikit ya, apa karena sering di rumah ya, jadi kulitnya udah makin bersinar aja gitu ya. Berikan kata-kata pujian. Itu dari perkataan yang pertama. Yang kedua, layanilah dengan apa? Pikiranmu. Loh gimana caranya melayani dengan pemikiranmu? Layanilah dengan pikiranmu. Kalau engkau punya ide sesuatu, bisa engkau sampaikan kepada temanmu. Kalau temanmu curhat sama engkau, lalu engkau punya ide sesuatu atas bisnis mereka, atau atas kuliah mereka, atau atas sekolah teman-temanmu gitu ya. Bagaimana mereka menanggapi sebuah masalah, berikan ide, berikan solusi. Itu adalah sebuah pelayanan saat kita memberikan pikiran kita buat orang lain. Memberikan ide kita buat orang lain. Menyampaikan solusi demi solusi untuk mereka. Itu adalah sebuah pelayanan. Saat kita memikirkan mereka pun itu sebuah pelayanan. Lalu yang berikutnya yang ketiga, melayani dengan cara apa? Dengan bertindak. Nah ini, kita juga gak bisa berkata-kata boleh, tapi juga perlu juga kita melayani dengan tindakan. Sangat penting, saling membantu satu dengan yang lain, saling mendoakan, memberikan waktu kita itu adalah sebuah tindakan teman-teman. Memberikan hadiah, memberikan kado, memberikan doa buat mereka, datang mengunjungi mereka, spend time ngobrol banyak dengan mereka. Itu artinya kita sedang bertindak. Belajar untuk care, belajar untuk membantu satu dengan yang lain, menolong kesusahan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Layanilah satu dengan yang lain, dengan perkataanmu, dengan pikiranmu, dan dengan tindakanmu. Amin. Mari kita sama-sama jadi army of God yang suka melayani. Jadi army of God yang punya hati memberi, memberikan pelayanan kepada yang teman-teman kita, kepada komunitas kita, kepada keluarga kita. Dan mari kita sepakati bersama-sama hari ini. Kita mau sepakat sama-sama, kita punya satu goal.
kita punya goal hari ini, kita harus punya goal di dalam melayani. Yaitu kita mencapai level tertinggi di dalam melayani. Yaitu dalam Amsal 25 ayat 21. Ini goal kita sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda daripada yang lain. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan pelayanan kita dan pelayanan yang lain. Di Amsal 25 ayat 21, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ini level tertinggi dari melayani, yaitu melayani orang-orang yang salah sama kita, orang-orang yang jahat sama kita, melayani orang-orang yang adalah musuh kita. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Mari kita sama-sama punya hati yang sedemikian, seperti hatinya Yesus, hati yang mau memberi, hati yang melayani. Amin. Lalu yang kedua, apa yang mau kita bentuk? Hati yang seperti apa? Hati yang menerima. Hati yang mau menerima. Kelihatannya ini sesuatu yang sepele ya. Kelihatannya ini adalah sesuatu yang mudah karena menerima itu kan sifatnya pasif ya. Menerima itu sifatnya pasif, nyoh gitu ya. Nih gitu kan, nih buat kamu gitu. Menerima adalah hal yang pasif tapi ini sulit banget untuk dilakukan. Ini sulit banget untuk dikerjakan. Maka dari itu mari kita bentuk hati kita supaya kita punya hati yang mau menerima. Tapi dalam konteks ini sekali lagi saya tidak berkata menerima gift, menerima punya hati yang menerima itu artinya oh ya udah orang harus kasih saya, menerima harus kasih saya. No, bukan demikian. Saya akan bahas di area yang lain. Bukan berarti kita punya hati yang menerima, ayo berikan saya hadiah, berikan saya kado, berikan saya uang. No, bukan itu. Tapi hati yang menerima yang saya katakan kelihatannya pasif, tapi hal itu sulit dilakukan adalah bicara soal hati yang mau menerima pembentukan. Hati yang mau menerima proses. Hati yang mau menerima pembentukan itu yang susah dilakukan. Tapi hari ini ayo kita sama-sama punya hati yang menerima. Ayo hari ini berdoa, Tuhan aku mau punya hati yang menerima. Menerima apa? Menerima pujian, gak semua orang itu bisa meresponi dengan baik sebuah pujian. Ada orang-orang yang kalau dipuji itu malah bilang, enggak kok aku gak bisa. Wah aku tuh sebenarnya suaranya jelek padahal ikut ajang berbakat titik-titik idol gitu ya. Tapi dia kalau ditanya, suaramu bagus ya. Oh enggak, suaraku ini pas-pasan gitu kan. Aku tuh gak bisa nyanyi dan lain sebagainya. Hati-hati kalau seperti itu, kita sedikit satu langkah lagi menuju kesombongan kalau saya seperti itu. Karena ada orang-orang yang dengan berkata demikian, dia sedang menantikan umpan balik dari temen yang tadi ngomong, suaramu bagus. Umpan baliknya apa? Pujian yang lebih mengkonfirmasi gitu. Enggak kok, buktinya kamu kan bisa masuk ini. Enggak kok, apalagi kalau kamu pas lagi suaranya nging, melengking-lengking itu loh. Kalau udah nyampe ke falset gitu, ya ampun, di telinga tuh empuk banget gitu ya. Hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak bisa mengelola menerima pujian ini dengan baik. Atau ada orang-orang yang menerima pujian, dia akan fair, dia terima pujian itu, thank you ya. Ada masukan enggak? Itu yang benar. Thank you ya. Aku tuh sebetulnya masih belajar. Di kalangan teman-temanku, memang sih kalau dibandingkan dengan kamu gitu ya. Suaraku jauh lebih bagus, tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman satu angkatan di idol itu, saya itu belum ada apa-apanya. Engkau bisa say thank you dengan setiap pujian yang diberikan kepadamu. Amin. Dalam menerima pujian kita pun harus belajar. Lalu menerima apa lagi? Menerima masukan, kritik, ini penting banget. Dalam menerima kritik dan masukan, jangan menjadi pribadi yang gak bisa terima lalu engkau emosional. Kadang demikian, kita merasa ada orang yang kritik kita, kasih masukan sama kita merasa kita benar. Begitu dikritik, begitu diberikan masukan, yang ada kita emosi. Dalam Yakobus 1 ayat 19-20 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ingat Army of God. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk apa? Marah.
Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah itu bukan sebuah kebenaran di hadapan Allah. Maka dari itu kita harus jadi pribadi yang cepat mendengar. Oh, aku harus seperti ini ya, masukannya apa ya? Engkau cepat mendengar tapi engkau lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata itu biasanya kalau kita dikasih masukan, itu kebanyakan orang itu blaming dengan kata-kata blaming bla 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 bla, mencari pembenaran diri dan lain sebagainya, atau misalnya membantah atau meluruskan dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau dinasehati, saudara-saudaraku yang kekasihi, jadilah orang yang cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Apalagi engkau yang mudah marah, jangan mudah marah. Firman Tuhan berkata, juga lambatlah untuk marah. Kita harus belajar untuk menerima kritik. Dan biasanya orang gini, kadang kita itu nyaman dengan komunitas di luar gereja. Komunitas yang benar biasanya kita nyaman karena apa? Mereka tuh terkadang membiarkan kita. Mereka memberikan kepada kita hak untuk kita ini bersikap leluasa. Kadang kita nyaman dengan komunitas yang ada di luar gereja karena apa? Karena kita tidak dibatasi. Tapi tahu nggak? Kalau kita ini ada di dalam sebuah komunitas yang sehat, saat kita ini ada orang yang memberikan masukan, memberikan kritik, mengucap syukurlah teman-teman. Mengucap syukurlah. Ada sebuah kutipan yang luar biasa dari Randy Pauls dalam bukunya yang terkenal The Last Lecture, berkata demikian. Kalau Anda melihat diri Anda melakukan sesuatu yang buruk, kalau engkau melakukan sesuatu yang buruk, dan sudah tidak ada lagi orang yang mau repot-repot memberitahu Anda, maka tempat itu tidak baik untuk Anda. Kalau engkau melakukan sebuah kesalahan dan di tempat itu, di komunitasmu itu sudah tidak ada lagi yang repot-repot memberitahu Anda, artinya tempat itu tidak baik untuk Anda. Itu enggak baik untuk kita. Lalu dikatakan Anda mungkin tidak ingin mendapat teguran. Anda mungkin tidak ingin mendapatkan kritik, tidak ingin mendapatkan masukan. Tetapi orang yang menegur Anda kerap kali adalah satu-satunya orang yang memberitahu bahwa ia masih mengasihi dan memedulikan Anda. Dan ingin melihat Anda menjadi lebih baik. Waktu saya baca ini, wah luar biasa. Saat kita melakukan sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu yang salah, kalau tidak ada orang yang repot-repot memberitahu kita, artinya tempat itu bukan tempat yang baik untuk saya. Karena saat ada orang yang mengingatkan, saat ada orang yang menegur, saat ada orang yang mengkritik kita, itu artinya masih ada yang mengasihi saya dan ingin saya menjadi lebih baik. Wow. Kadang kasih sayang ditunjukkan bukan hanya dengan yang tadi memberi, tapi menerima masukan, menerima kritik. Itu juga adalah bukti dari kasih sayang. Kita memberikan kritik juga itu sebuah kasih sayang buat orang lain. Hari ini ayo belajar jadi Army of God yang mau menerima. Hatimu ini mau menerima masukan, mau menerima kritik, mau menerima teguran. Makanya tadi saya bilang, kadang komunitas di luar gereja itu menjadi komunitas yang sebetulnya kalau misalnya komunitasmu tidak repot-repot memberitahukan kepadamu kalau engkau itu salah, artinya itu bukan komunitas yang terbaik untukmu. Tapi kalau komunitasmu masih repot-repot, masih dalam tanda kutip resek dengan hidupmu, artinya komunitas itu baik untukmu. Karena engkau juga harus sadar, artinya engkau masih dikasihi, engkau masih dipedulikan. Dan banyak orang, masih ada orang yang berharap engkau menjadi lebih baik. Amin. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, menerima apa lagi? Yang kita harus belajar, menerima ide dari orang lain. Ini kadang juga gak gampang, kadang kita ngerasa thank you, tapi di satu titik kadang kita merasa kalah kalau kita punya ide dan orang lain punya ide.
untuk bisa menerima ide yang jauh lebih baik dari kita terkadang susah. Ayo belajar jadi army of God, jadi anak muda yang fair. Menerima ide orang lain, karena apa? Saat kita menerima ide orang lain, kita sedang membesarkan hati kita. Saat kita sedang menerima ide orang lain, itu tuh menambah kita loh. Itu menambah sesuatu. Memberikan sesuatu di dalam hidupmu. Memberikan pengetahuan yang baru. Coba kalau kita tidak izinkan orang lain untuk memberikan ide. Kalau idenya lebih spektakuler daripada kita, justru kita harus belajar dari orang itu. Amin. Belajar untuk menerima ide orang lain. Jangan merasa kalah, jangan merasa kok akhirnya dianggap bodoh dan lain sebagainya. No. Setiap orang punya hak untuk memberikan statement, untuk beride, itu adalah hak setiap orang. Jadi kita harus menghargainya. Belajar untuk menerima ide orang lain, untuk apa? Menambahkan diri kita value, menambahkan diri kita skill, menambahkan pikiran yang baru, menambahkan pengetahuan, wawasan dalam hidup kita. Amin. Yang berikutnya menerima keadaan. Nah, kita harus jadi army of God yang mampu menerima keadaan. Kalau kita kalah, belajar untuk menerima kekalahan. Kalau kita melihat teman kita, mungkin saingan kita menang, belajar untuk menerima kemenangan mereka. Belajar untuk menerima setiap tantangan, masalah, dan cobaan dalam hidup kita. Karena gini, masalah itu Tuhan izinkan. Masalah itu Tuhan izinkan untuk membuat kita itu increase, teman-teman. Kalau nggak ada masalah, kita akan stuck. Kalau nggak ada masalah, kita akan ada di dalam zona nyaman dan kita nggak akan pushing diri kita untuk, oh aku harus keluar dari comfort zone ini. Oh aku menemui masalah, aku akan cari cara lain. Kita nggak akan beride, kita tidak akan mencari solusi, kita tidak akan belajar lebih. Kalau kita nggak menemui masalah, kita ini tidak increase, teman-teman. Jadi masalah ini Tuhan izinkan ada dalam hidup kita supaya apa? Kita itu increase, supaya kita itu mengalami kapasitas hidup kita ini semakin hari semakin diperbesar. Level kita ini enggak lagi level 1 terus, tapi levelnya bisa naik jadi level 2, level 3, level 4, level seterus-terusnya. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan enggak pengen kita ini berada di satu level yang sama, tapi Tuhan pengen kita naik, up dan tidak pernah turun. Makanya butuh dikasih masalah. Jangan salah paham sama Tuhan, army of God. Jangan jadi anak muda yang salah paham sama Tuhan. Tuhan itu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Terkadang kita yang kurang mengerti. Dan kita kadang menutup telinga kita dengan rencana tersebut. Masa bodoh. Dalam Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalahnya terkadang kita merasa pencobaan itu terlalu sulit karena apa? Kita tidak datang terkadang kepada Tuhan. Kita tidak melatih telinga kita untuk sensitif dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Makanya pencobaan yang Tuhan berikan itu terasa begitu berat. Saya pun pernah mengalaminya. Tuhan kok kasih pencobaan begitu luar biasa. Tapi setelah saya baca ayat ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Firman Tuhan berkata, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan apa? Saat kita dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa berjuang sendirian. Engkau harus melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap permasalahan demi permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Karena setiap masalah, setiap cobaan saat kita bisa melaluinya, kita akan dibawa increase, kita akan dibawa naik. Level kita tidak akan segitu-gitu aja, tapi Tuhan akan buat kita terus naik dan tidak akan pernah turun. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Lalu yang berikutnya, menerima apa? Ini penting banget, menerima kebenaran. Kita harus punya hati yang mau menerima kebenaran.
Jangan sampai kita ini jadi anak-anak muda yang hanya mau mendengar apa yang pengen doang kita dengar. Salah teman-teman. Kita harus mendengar apa yang harus kita dengar. Kita harus menerima kebenaran dan mendengar apa yang harus kita dengar. Hati kita dibentuk. Tuhan bentuk aku mau belajar untuk menerima kebenaran. Dan kebenaran bicara soal menerima firman dalam hidup kita. Saat firman datang kepadamu jangan berkata Tuhan ini bukan aku atau kita tuding orang lain. Tapi ayo koreksi dirimu, terima firman itu, renungkan firman itu. Dan kerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus karena Dia Allah yang tidak meninggalkanmu. Kerjakanlah. Di Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Buang pikiran-pikiran kotormu, toksik-toksik yang membuat engkau tidak bisa percaya kepada Tuhan, yang tidak bisa percaya kepada kebenaran. Buang itu pikiran negatifmu, pikiran sia-sia. Firman Tuhan berkata buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan hati yang lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terima firman dengan lemah lembut, dengan kebesaran hati. Engkau datang kepada Tuhan, Tuhan aku datang apa adanya, Tuhan bentuk aku seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan apa firman-Mu, aku mau dituntun oleh firman-Mu. Tuhan aku mau lembutkan hatiku, aku tidak mau mengeraskan hatiku. Aku mau lembutkan hatiku mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, saya suka banget ayat ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Selanjutnya yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan engkau, menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan hatimu. Saat kita menerima firman kehidupan, cara pandang, perkataan kita pasti akan berubah teman-teman. Hari ini ayo decide bareng-bareng, kita ambil keputusan bareng-bareng. Tuhan bentuk hatiku supaya aku bisa jadi punya hati yang gampang menerima. Gak cuman bicara soal gampang menerima pemberian orang lain dalam hal fisik, no. Tapi kita mau jadi anak-anak muda yang punya hati yang mudah menerima pujian, menerima masukan, kritik, teguran, menerima ide orang lain, menerima keadaan kita, menerima kebenaran firman Tuhan, itu yang paling penting. Amin. Perhatikan baik-baik apa yang masuk di dalam hati kita dan apa yang keluar di dalam hati kita. Perhatikan baik-baik apa yang engkau terima dan apa yang engkau berikan. Engkau harus berikan input yang terbaik. Engkau harus menerima kebenaran. Engkau harus menerima hal-hal yang terbaik supaya yang keluar, yang terpancar adalah yang baik juga. Amin. Hasilkan bersama-sama sedari muda buah-buah yang terbaik. Miliki hati yang mau dibentuk dan mari menjadi anak muda yang masuk dalam kualifikasi kerajaan sorga. Mari kita punya kualifikasi kerajaan sorga dengan apa? Yang pertama, hati yang mau dibentuk. Hati yang mau dibentuk. Karena buah yang kita hasilkan ditentukan dari bagaimana hati kita. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati kita sama-sama menyembah Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana kami memiliki hati yang mau memberi dengan cara melayani. Dan kami mempunyai hati yang mau menerima, berbesar hati, berlapang hati untuk mau dibentuk ya Tuhan.
Kami mau jadi orang-orang yang masuk dalam kualifikasi kerajaan surga. Kami mau jadi anak-anak muda yang qualified, army of God yang qualified. Maka dari itu kami mau menjaga hati kami sedemikian rupa karena kami tahu saat kami menjaga hati terpancar dari kehidupan kami segala yang baik. Saat kami menjaga hati kami, segala yang terpancar dari kehidupan kami adalah yang terbaik. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pimpin setiap jemaat-Mu Army of God. Pimpin setiap mereka, mari satukan hati kita, mari sembah Dia. Kinama syakara laya rama rama rabo. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kirama syakara laya rama ramo. Biar firman-Mu menjadi pelita ya Tuhan bagi kaki jemaat Army of God. Kirama syakara laya rama rama rabo. Aku berdoa Tuhan, lembutkan setiap hati hari ini. Biar didapati setiap jemaat-Mu memiliki hati yang mudah dibentuk Tuhan. Kirama syakara laya rama 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 rabo. Haleluya. Oh Jesus. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari nyanyikan lagu ini dari awal bersama-sama dengan saya. Haleluya, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh haleluya, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh setiap jemaat-Mu Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sembah Dia. Ajarkan kami kasih yang memberi. Haleluya. Ajarkan kepada kami kasih yang menerima. Yesus Tuhan, bentuk setiap hati kami Tuhan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Kira masyakara layara layara masyakara layara bara 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 bo. Kira layara basyakara layara layara basyakara manamo. Kira layara basyakara mara mara maramo. Haleluya. Kira masyakara layara maramo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar memberi dan menerima. Oh haleluya. Kira masyakara layara masyakara mara 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 maramu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar kasih-Mu mengalir di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap hati yang keras hari ini dilembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tanganmu di dada. Tuhan, aku berdoa buat setiap hati-hati yang ada di dalam kehidupan jemaat AOG. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap mereka. Aku berdoa Tuhan, setiap hati yang keras hari ini dilembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap jemaat AOG hari ini menerima hati yang baru. Mereka mempunyai hati yang mau memberi, mau menerima dengan penuh, dengan hati-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Allah Roh Kudus, sungguh berkati urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar firman hari ini mereka dengar, mereka bisa kerjakan dengan setia sehingga Engkau bisa melihat ya Tuhan, buah yang tidak cuma banyak tapi juga buah yang terbaik. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Buat setiap jemaat AOG, saya ingin menyambut teman-teman yang hari ini baru pertama kali join dalam ibadah online. Welcome home buat kalian semua. Saya rindu kalian bisa terkonek dengan kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa
hubungi nomor hotline kami di 08222 3390. Izinkan kami mengenal kalian lebih lagi. Selain itu hari ini saya rindu banget untuk mendoakan teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau ada di antara kalian, bisa taruh tangan kalian di dada dan ikuti doa saya. Bapa yang baik, hari ini saya sudah mendengar firman-Mu. Saya adalah manusia yang penuh dosa. Saya adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tapi saya mengenal Engkau hari ini. Dan saya tahu Engkau mengasihi saya. Saya tahu Engkau berjuang demi saya di atas kayu salib. Dan hari ini ampuni setiap pelanggaran, ampuni setiap kesalahan saya ya Tuhan. Hari ini saya memberikan diri saya kepadamu. Saya mau mengaku dengan mulut, percaya penuh dengan hati saya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan Yesus, penguasa tunggal, Sang Juru Selamat dalam kehidupan saya. Mari masuk, penuhi hati saya, bentuk hati saya, berjalan bersama saya Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan. Selamat menikmati perjalanan kerohanian bersama dengan Tuhan. Dan mari tanamkan dirimu di dalam kelompok kecil yaitu Connect Group. Dan hari ini buat setiap jemaat AOG dimanapun kalian berada, angkat kedua tanganmu. Terima berkat yang terbaik hari ini. Jadilah jemaat AOG yang hatinya mudah dibentuk sehingga dari hatimu terpancar buah-buah yang terbaik. Dan kau akan lihat buah itu dinikmati oleh banyak orang. Buahmu adalah buah yang terbaik karena Yesus menyertai engkau. Jadilah anak muda yang luar biasa, gagah perkasa, tidak manja, tidak goyah. Engkau pegang firman-Nya sampai Dia datang kedua kalinya. Lihat Tuhan menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you, Army of God.